A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa pagi hari ini kita belajar bersama lagi. Saya selalu mendisklaimer ibu dan bapak bahwa saya bicara di sini, pertama saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan berarti saya lebih tahu, lebih benar, tetapi seperti biasa spirit kita sesama murid semesta yang lagi belajar. Setuju Bu, Pak? Jadi kalau kita sama-sama belajar berarti kita sama-sama murid, kita sama-sama pengen bertumbuh, dan kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati kita yang selalu senantiasa ketika kita mau beradaptif selalu ada hal yang baru dan selalu ada pertumbuhan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke sini. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan memudahkan pagi hari ini kita untuk mendapatkan hikmah dan petunjuk. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk siap-siap sama-sama belajar. Dan hari ini tadi sudah disampaikan topik besar kita bicara tentang esensial Nur Muhammad gitu. Sudah siap ibu bapak? Siap? Oh ibu bapak lemas gini sih, oke nggak ini? Oke ya. Sip ya, bismillah ya. Oke. Pertemuan kita sebelumnya masih ingat ibu bapak nggak? Ingat ya? Oke, dibaca-baca lagi ya, mudah-mudahan ya. Oke. Saya review dulu pertemuan kemarin sedikit, baru kita masuk ke topik besar kita hari ini gitu. Baik. Kemarin kita berbicara tentang birth atau yang disebut dengan kelahiran. Kemarin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, betul? Jadi kita penting tahu dulu lahir, Maulid. Ibu bapak pernah dengar kata Natal nggak? Pernah? Natal artinya apa? Lahir juga sama. Jadi lahir, Maulid, Natal, born. Ini semuanya sama gitu. Jadi maksud saya jangan sampai karena kita nggak ngerti fungsinya, beda bahasa jadi berantem. Contoh, banyu, air, cai, water, itu juga nggak barangnya. Tapi kalau pengetahuannya sempit, enggak, salah, ini tuh yang bener water, enggak, ini banyu. Padahal itu lagi ngomongin bendanya itu juga gitu kira-kira. Sip ya. Ibu bapak maaf ya, kenapa saya memulai dengan ini? Karena ada yang masih agak sedikit sensi dengar kata Natal gitu. Betul nggak? Jadi Natal itu mindsetnya kemana gitu. Padahal Natal itu artinya apa? Lahir. Maulid? Lahir. Jadi Maulid sama Natal itu juga nggak? Iya. Dan ingat ya, kita penting untuk menyadari bahwa bahasa tuh nggak punya agama gitu. Jadi bukan berarti oh ini tradisi ini, enggak sih. Tetapi kita penting untuk memahami dalam struktur satu kesatuan yang kita pahami gitu. Oke, ibu bapak?
Sip ya. Nah, pertanyaan siap ya, karena kita hari ini mau bicara topik yang agak berat nih. Pelan-pelan ya. Jadi pertama, yuk kita kosongin dulu. Ingat ya, kita belajar bareng. Kita kosongin dulu, kita santai dan rileks. Dan seperti biasa saya bakal banyak nanya supaya ibu dan bapak nggak ngantuk gitu ya, kira-kira. Supaya nggak jadi ceramah. Kalau ceramah didongengin mulu gitu masalahnya. Oke. Kalau kita berbicara dalam konteks begini, ibu dan bapak, kemarin kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Maulid apa? Nabi Muhammad. Oke, sekarang saya mau bagi dua dulu. Saya review dulu sedikit ya. Ada simbol, ada fungsi. Ada apa, Bu? Ada fungsi. Ya, kita pahami dulu ini. Sekarang saya mau nanya, Muhammad itu simbol atau fungsi? Hah? Nah, diam-diam gini nih. Gini. Presiden itu simbol apa fungsi? Hah? Saat ini yang jadi presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi itu simbol apa fungsi? Wah, gawat ini. Bu, ini kita udah pertemuan keberapa, Bu? Sekarang saya tanya, maaf ya, yang nggak boleh hilang itu simbolnya atau fungsinya? Yang harus selalu ada apanya? Fungsi dong. Yang berubah-berubah apanya? Simbolnya. Berarti besok nih diganti nggak presiden? Yang ganti simbolnya atau fungsinya? Berarti presiden simbol atau fungsi? Oh, tadi simbol sekarang fungsi ya. Gini. Punten ya, saya mau pakai merek dikit nih. Maaf ya. Ada Aqua, ada Amidis. Aqua dan Amidis simbol atau fungsi? Simbol. Fungsinya apa? Membuat aku jadi nggak haus gitu. Oke? Sip ya. Berarti kalau kita bicara sebuah kesimbolan dan kefungsian, fungsi presiden harus tetap ada, mau simbolnya siapapun ya udah aja. Tapi fungsinya harus tetap ada. Oke, sampai sini? Sip. Kalau gitu saya mau nanya, orang itu simbol apa fungsi? Hah? Ibu bapak punya nama nggak? Nama ibu bapak itu simbol apa fungsi? Simbol. Fungsinya apa? Wah, ini gawat nih. Ini mau ngomong Nur Muhammad ngebedain simbol sama fungsi nggak bisa, puyeng nanti. Kita pelan-pelan dulu ya di sini ya. Oke, sekarang saya mau nanya, mohon maaf nih. Ibu bapak dalam tradisi Islam ada yang namanya syahadat, betul? Betul? Syahadat itu artinya apa? Bersaksi. Siapa yang bersaksi? Orang, saya lah, aku. Nah. Betul? Berarti kalau aku bersaksi, si aku harus menyaksikan nggak? Harus menyaksikan nggak? Ya, kalau menyaksikan berarti harus ketemu nggak? Iya. Sip ya. Makanya di awal-awal saya pernah bilang bahwa banyak hari ini orang yang syahadat tapi basa-basi gitu, Bu, Pak. Yang penting bunyi aja. Beo diajarin asyhadu alla. Bisa nggak ngikutin? Bisa. Tapi dia ngerti isinya nggak? Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong diulang-ulang syahadat tapi nggak ngerti isinya, mirip-mirip nggak? Nah, gitu. Makanya jangan cuman ngomong tapi nggak paham gitu kira-kira. Ya kan Quran juga ngomong kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak kerjain. Kenapa mengatakan nggak dikerjain? Karena aku nggak paham. Oke? Sip. Nah, pertanyaan. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Berarti bersaksi nggak? Berarti menyaksikan? Hah? Kan kalau aku ngomong aku bersaksi tidak ada ilah selain, bersaksi nggak? Menyaksikan? Sip, harusnya kan begitu. Oke. Di alinea keduanya, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Menyaksikan nggak? Kok jadi diem? kan di awal
awal aja udah mulai nggak masuk akal, ngomong aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Ibu bapak ketemu Nabi Muhammad nggak? Enggak. Tapi ngomongnya tiap hari ngapain? Bersaksi. Jadi ibu bapak menyaksikan apa kalau gitu? Dongeng. Betul nggak? Contoh. Pelan-pelan ya. Ini soalnya rada sedikit merubah dan mengangkat paradigma lama gitu. Maaf ya, yang agak susah kebuka pikirannya pasti susah nerima ini. Tapi saya rasa kan kita sekarang mau mengosongkan untuk membuka sesuatu hal yang lebih luas. Setuju nggak Bu, Pak? Sip ya? Oke. Pertanyaan. Ibu dan Bapak yang ketemu saya langsung hari ini, pulang, boleh ngomong nggak? Aku bersaksi tadi ketemu Abu. Boleh ngomong gitu nggak? Kenapa? Karena udah menyaksikan. Nah sekarang saya tanya, aku bersaksi Muhammad Rasulullah, menyaksikan nggak? Terus pusing nggak? Pusing. Kenapa? Karena jangan-jangan kita nggak concern sama kata-kata saksinya. Makanya maaf ya, ini kadang-kadang cuma jadi jargon-jargon aja. Perayaan Maulid Nabi cuma jadi kegiatan diulang-ulang aja, tapi perilaku nggak berubah-berubah amat tuh, gitu kira-kira. Kenapa? Karena hanya dalam bentuk yang namanya seremonial. Satu, kita renungkan itu. Yang kedua, ada yang disebut uswatun hasanah. Nabi Muhammad ini adalah sesuatu sosok yang perlu dicontoh. Dia menjadi suri tauladan. Pertanyaan, yang kita contoh itu simbolnya atau fungsinya kira-kira? Nah, dua tuh kita harus renungkan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa concern aku bersaksi yang alinea atau paragraf 1 dan kedua jadi satu kesatuan yang bukan hanya aku mengucapkan tapi aku memahami esensinya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Aduh, diam gini ibu bapak, oke nggak ini? Oke. Untuk bapak-bapak tuh pengennya teriak sih sebenarnya, oke gitu. Dah, kalau gitu sekarang kita pelan-pelan nih, pelan-pelan. Contoh. Waktu Nabi Muhammad lahir, brojol, udah langsung jadi nabi belum? Belum. Berarti kalau kemarin kita udah bahas tentang ibu bapak masih ingat ya? Salah satu pembahasan kemarin kita mengalami 3 kelahiran dalam hidup ini. 1, kelahiran secara fisik as biological birth. Nanti psikologisnya lahir sebagai psychological birth, baru nanti lahirlah yang disebut spiritual birth. Maka ada biologi, ada psikologi, ada spiritual. Dari biologi ke psikologi itu rata-rata otomatis, tapi dari psikologi ke spiritual itu semuanya pilihan. Maka menua pasti nggak? Menua pasti nggak? Pasti. Kalau mendewasa pilihan. Jadi saya lagi berdiri di depan orang yang tua atau orang yang dewasa, yang mana? Ya bagus. Yang jelas tua aja ya. Ya oke. Nggak tuh ya. Ini kan lagi obrolan orang dewasa. Kalau obrolan orang dewasa, yang penting adalah nggak baper, udah gitu. Semakin dewasa konfliknya semakin rendah. Maka ibu bapak jangan salah ya, semua pewahyuan datang ketika para nabi dan rasul falamma balago, ketika mereka cukup dewasa, ketika mereka balik. Jadi maaf banget, Quran ini memang didesain untuk orang yang dewasa Bu Pak. Dewasa itu apa? Sudah mampu menggunakan akalnya, sudah mampu menggunakan critical thinkingnya, itu namanya dewasa. Maaf ya, semakin 50, 60, 70 critical thinkingnya nggak dipakai, berarti belum dewasa gitu kira-kira. Ibu bapak saya mau nanya, ibu bapak ini termasuk orang yang sering berpikir nggak? Atau banyak pikiran, yang mana? Nah, yang kedua yang pasti, udah. Makanya banyak pikiran belum tentu berpikir, belum tentu ya. Oke. Nah, nanti saya kaitkan. Jadi ingat ya, syarat mutlak kesini itu dewasa, itu artinya apa? Balik atau yang disebut dewasa. Makanya balik ini sesuatu yang penting. Pertanyaan. Dalam perspektif bersaksi, ini kalimat yang keluar adalah Muhammad. Oke?
Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau dengar kata Muhammad, ting, yang kepikiran apa? Yang kepikiran apa? Ya, utusan boleh, Rasul boleh. Ada kepikiran sesuatu tentang Muhammad, betul nggak kira-kira? Ya, sekarang saya tanya, maaf ya, saya ulang-ulang ini nih ya, karena kalau ini kita paham, nanti kedepannya gampang untuk memahami. Kalau gitu saya mau balik dulu. Kalau aku perlu bersaksi Muhammad saat ini, berarti Muhammad saat ini harus bisa disaksikan nggak? Betul nggak? Berarti kira-kira dengan analogi sederhana aja, kalau saya bersaksi Muhammad saat ini dan perlu bisa disaksikan, berarti pembicaraan Muhammad di sini berbicara simbol atau fungsi? Simbol atau fungsi? Fungsi, bahwa Muhammad itu adalah fungsi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Belum, oke, gini. Ibu bapak, nama nabi terakhir kita siapa? Nama, saya nanya nama. Nah, berarti dua nih. Ada Maulid Ahmad, ada Maulid Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Karena begitu Ahmad bin Abdullah lahir, udah jadi nabi belum? Udah ada yang perlu dicontoh belum? Belum, orang baru lahir. Nah sekarang saya tanya, kemarin kita merayakan Maulid Ahmad atau Maulid Nabi Muhammad? Apa? Jadi kalau gitu saya tanya, yang lahir 12 Rabiul Awal itu siapa? Ini. Nah kalau gitu saya tanya lagi, terus Nabi Muhammad lahirnya kapan? Oh setiap saat sih. Enggak dalam historical ini 40 tahun setelah lahirnya Ahmad bin Abdullah, pada sekitar 17 Ramadan terlahirlah Nabi Muhammad. Karena itu ditandakan dengan kalimat Iqra, mulai dapat pewahyuan. Betul nggak? Paham sampai sini? Jadi nih ya, kalau kita pakai critical thinking, sebenarnya kemarin Maulid Nabi Muhammad atau Maulid Ahmad? Ahmad. Yang ya gimana ya? Yang sepantasnya kalau kita mau bicara Maulid Nabi Muhammad, dirayakannya kapan? 17 nanti bulan Ramadan. Karena saat itu seorang Ahmad bin Abdullah terlahir menjadi Nabi Muhammad. Paham dulu sampai sini? Paham? Cuman yang ngerti ini 1%. Jadi udah nggak usah nyalahin, biasa aja udah. Nggak usah begitu, wah baru tahu kamu kemarin salah ya, sebenarnya Maulid Ahmad. Nggak usah, Bapak, udah biasa aja. Kenapa? Yang ngerti ini cuman 1%. Kenapa? Yang di sini semuanya kebiasaan. Ibu bapak lebih sering membenarkan kebiasaan atau membiasakan kebenaran? Yang mana? Yang udah biasa kerasa bener gitu. Sampai sini oke? Paham? Bisa dimengerti? Nah, berarti saya balik nih. Jadi Muhammad itu fungsi apa simbol? Fungsi. Simbol pada saat itu siapa? Nah, pada saat itu simbolnya namanya Ahmad. Berarti kalau kita bersyahadat, lagi bersyahadat kepada simbol atau kepada fungsi? Nah, gitu. Makanya uswatun hasanah di sini, bagaimana perilaku Muhammad itu ketika Ahmad bisa terlahir menjadi Muhammad. Ini PR kita sebetulnya, Bu, Mak. Sampai sini paham? Oke? Oke? Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, Muhammad itu artinya apa? Ih, jadi diam lagi ya. Muhammad itu artinya terpuji, best of the best of the best, akhlak terbaik, pokoknya terpuji.
Berarti pada masa itu seorang Ahmad bin Abdullah melakukan transformasi dirinya untuk menjadi orang yang terpuji. Berarti sekarang kita mau mencontoh, mohon maaf ya, saya kasih contoh lagi sederhana. Ibu dan bapak, maaf nih, yang lahir di Arab simbolnya atau fungsinya? Hah? Berarti dia terlahir di Arab. Betul? Tetapi kehadiran Ahmad bin Abdullah untuk membuat fungsi Islami. Berarti pertanyaan saya, maaf ya, kalau kita uswatun hasanah kepada Muhammad di sini, Nabi Muhammad di sini, kita menteladani tidak hanya concern dari simbolnya, tetapi concern kepada fungsi, atau ini sering disebut dengan yang namanya ajaran, gitu kira-kira. Jadi ibu bapak bisa bedain nggak mana Arabi, mana Islami? Kita ini disuruh jadi Arabi atau disuruh jadi Islami? Karena disuruh jadi fungsi. Sampai sini oke? Berarti mengikuti sunnah Rasul itu ngikutin apa? Mengikuti kefungsian di mana keterpujian beliau. Karena beliau memiliki sifat yang sangat terpuji, salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Nah sekarang kan yang agak laku jadi sunnahnya apa paling terkenal? Sunnah Rasul malam Jumat gitu loh Bu. Sunnahnya ngikutin bajunya, sunnahnya ngikutin cara makannya, sunnahnya ngikutin ininya. Salah? Enggak sih, tapi bukan itu fungsinya. Contoh, siwak itu alat bukan? Untuk apa? Bersihin gigi. Jadi inti dari ajarannya adalah kebersihan. Jadi kalau saya sekarang sikat gigi pakai siwak, ngikutin sunnah Rasul nggak? Bukan, bersihnya yang ngikutin sunnah Rasul. Terus jadi berantem, kalau Nabi Muhammad ya sikat gigi pakai siwak, kalau kamu nggak, berarti kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad. Bukan gitu loh Bu, Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya sekarang maaf ya, pakaiannya diikutin, tapi permaafan hatinya nggak diikutin tuh gimana sih? Ibu bapak saya mau nanya, Nabi Muhammad kira-kira orang yang pandai memaafkan nggak? Kira-kira sering menyalahkan orang lain nggak? Kira-kira sering merendahkan orang lain nggak? Sekarang pakai bajunya, tapi mengkafirkan orang lain tuh gimana sih? Betul nggak? Jangan-jangan menuhankan simbol tapi tidak mengindahkan fungsi. Sip. Jadi yang penting simbol atau fungsi? Dua-duanya kan harus ada dua-duanya. Kalau tidak ada simbol, tidak ada sifat tapi fungsi pasti perlu simbol. Sampai sini oke? Nah, saya pengen menitik beratkan dulu. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau yang disebut uswatun hasanahnya seorang Nabi Muhammad itu tidak berbicara dalam konteks yang namanya tapi fungsinya. Makanya ibu bapak maaf banget nih, ketika kita menyembah simbol, maka kita bisa menjadi idol namanya. Menjadi apa? Idol. Idol itu berhala. Maka ibu bapak, sorry to say, ibu bapak nggak usah terlalu gimana-gimana banget sama siapapun. Karena kenapa? Kata kuncinya adalah ketika kita mengidolakan, dalam tanda petik, ada cenderung untuk menuhankan. Berarti pertanyaannya, kita uswatun hasanah Nabi Muhammad tidak terletak pada idolnya, tidak terletak pada simbolnya, tapi terletak pada fungsi. Contoh, di 3341 misalnya, ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah, betul nggak? Saya mau nanya, kalimat di ayat itu di dalam diri Rasulullah atau di dalam identitas Rasulullah, yang mana? Diri. Berarti kalau kita bicara masalah fungsi, ini bicara masalah diri. Kalau kita bicara simbol, ini bicara masalah identitas. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip?
Paham? Jadi Ahmad dan Nabi Muhammad beda nggak? Beda. Karena Ahmad itu adalah simbolnya, yang ketika Ahmad bin Abdullah ini belajar 40 tahun, dia melahirkan kepada kesadaran yang baru, disebut Nabi yang Muhammad, alias seseorang yang terpuji. Oke Bu, Pak? Sip? Paham nggak ini? Duh, lemas gini. Gimana Bu? Yes, betul. Saya langsung ke ujung boleh ya Ibu Bapak ya. Jadi waktu Ibu dan Bapak ngomong wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita bersaksi bahwa kita penting untuk selalu terpuji di hadapan Allah, gitu nggak kira-kira? Iya. Berarti syahadat itu bahwa aku menyaksikan lagi, aku menyaksikan lagi, aku ngerem lagi, aku ngerem lagi, aku waspada lagi. Contoh. Kita bahas dulu di satunya. Ibu Bapak, ilah dan Allah beda nggak? Awas dijawab sama lagi nih. Beda lah, makanya aku bersaksi tidak ada selain. Oke, apa bedanya? Gampangan aja ya. Kalau ilah itu pasti ngikutin ego. Makanya Tuhan itu banyak. Contoh, arti Tuhan adalah apa yang mendominasi dirimu, itu Tuhan. Contoh, Ibu Bapak kalau terdominasi sama uang jadi Tuhan nggak? Iya. Terdominasi sama jabatan jadi Tuhan nggak? Maka tidak ada yang bisa mendominasi egomu kecuali realita yang diberikan oleh Allah. Dah, di situ intinya. Sip? Oke? Pertanyaan. Dalam hidup Bu, Pak, lebih banyak mana? Realita sesuai ekspektasi atau realita tidak sesuai ekspektasi? Lebih banyak mana? Berarti kebanyakan dari kita ngelawan ekspektasi terus nggak? Berarti kalau ibu-ibu, bapak-bapak saya ngelawan ekspektasi, berarti saya masih menuhankan ilah, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Paham sampai sini? Maka kalau saya sudah tidak menuhankan ilah, tidak menuhankan ego, saya akan selaras dengan yang namanya realitas. Itulah selaras dengan realitas, itulah yang disebut Islam. Maka Islam itu artinya berserah total kepada Allah, berserah total kepada realitas. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Ibu Bapak kalau ada dua pilihan, sehat atau sakit, milih mana? Sehat. Tapi kita bisa ngatur nggak yang datang ke kita hari ini sakit atau sehat? Ya setidaknya kita jaga kesehatan, betul? Tetapi waktu datangnya sakit, begitu sakit datang, itu realitas bukan? Ketika Ibu Bapak nerima sakit, lebih bahagia mana? Begitu nerima sakit atau nerima sehat, lebih bahagia mana? Berarti kalau saya tidak bahagia menerima dua-duanya, saya belum Islam, gitu kira-kira. Paham nggak? Karena kata kunci Islam adalah mau sakit saya terima, mau sehat saya terima. Yang kejadian sakit ditolak, sehat diterima. Lagi sehat lupa sama Allah, lagi sakit ingat sama Allah, gitu kira-kira. Ibu Bapak maaf ya, nama Allah banyak dipanggil waktu bahagia, waktu sedih. Yang mana Bu Pak? Ya, makanya ada yang nanya ke saya, Kang kalau sholat mau khusyuk gimana caranya? Silahkan Ibu Bapak menderita, pasti sholatnya khusyuk, udah gitu aja. Allah. Sampai ada ciri-ciri yang sholatnya khusyuk mengeluarkan air mata, padahal dia baru diputusin pacarnya aja sih, gitu Bu Pak. Kita nggak tahu gitu. Oke sampai sini? Paham ya? Clear ya? Berarti pertanyaannya saya balik lagi ke sini nih. Segala sesuatu bisa jadi ilah kalau kita tidak menerima dan aku bersaksi bahwa aku akan selalu menjadi makhluk yang terpuji untuk menjalankan semua titah-titahnya dia. Berarti syahadat buat keluar atau buat ke dalam Bu Pak? Jadi Ibu Bapak contoh aja ya, begitu Ibu Bapak setiap sholat, Ibu Bapak sehari semalam minimal ya saya tanya ya, sehari semalam Ibu Bapak minimal syahadat berapa kali?
Wah, gawat ini gawat ini. Hah? Sholat subuh berapa kali syahadatnya? 2. Entar. Ibu bapak sholat subuh berapa rakaat nih? Kok dua-duanya syahadat 3 rakaatnya? Enggak kan 2. Yang syahadat berapa? 1. Zuhur 2. Asar, maghrib. Kok 1 kan 3 rakaat? Wah, ini gawat. Ya ibu bapak maaf ya, terbukti ya, mau sholat, puasa, ini semua kebiasaan aja bu, pak. Nggak sadar-sadar amat sih gitu. 9 bu, pak. Sehari semalam minimal di sholat kita syahadat ada 9 kali loh. Betul nggak? Tapi jangan-jangan ya nggak jauh beda sama beo sih. Asyhadu alla ilaha illallah, udah aja. Makanya yang saya sering tanya ya, udah diulang-ulang. Ibu bapak sholat baca iftitah, baca suara bagus. Tapi urusan makna jawabannya sama, wallahu a'lam bishawab, udah aja. Sip ya? Sip ya? Jadi seenggaknya kalau orang syahadat begitu udah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, aku adalah utusan yang pengen terpuji untuk menjalankan Allah. Begitu mau ngomong, udah syahadat nih barusan, rem. Itu loh bu, Pak. Begitu mau ngejulidin orang, aduh tadi kan udah anna Muhammad Rasulullah, rem. Gitu loh bu, Pak. Berarti syahadat akan membuat rem gak sebetulnya bagi kita? Iya. Ibu bapak maaf ya, pantas gak orang abis ngomong anak Muhammad Rasulullah terpuji, selesai sholat ngegosipin orang lain? Pantas gak kira-kira? Tapi ada gak orang beres sholat ngegosip? Ada gak? Jangan banyak, gak enak. Ada aja, ada. Berarti dia belum bersyahadat. Oke? Sip? Oke? Jadi alinea kedua syahadat kita untuk di luar atau ke dalam? Jadi kita semua sebetulnya lagi berjalan menuju kepada keterpujian. Setahap demi setahap. Pertanyaan berikutnya, berarti yang harus terpuji siapa? Akulah. Maka aku bersaksi. Begitu udah bersaksi, ngelakukan hal buruk. Aduh, tadi nih nggak beres nih. Nanti di zuhur diulang, lupa lagi, nanti di asar diulang, lupa lagi, nanti di maghrib diulang-ulang. Maka kenapa semua sistem ritual pengulangan bu? Kenapa? Karena kata kuncinya adalah merubah kebiasaan. Sip? Oke? Kok insya Allah oke nggak ini? Paham ya? Paham? Ibu bapak ini masih pemanasan ya, belum mulai, belum? Kita warming up dulu. Kan kita mau bahas apa sekarang? Nur? Belum nyampe nih. Karena kalau yang 2 ini belum clear, nanti nyampe ke sini puyeng pasti gitu. Sip? Paham? Ulang sekali lagi. Ahmad bin Abdullah itu ada 1400 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada jasadnya. Tetapi dalam konteks yang namanya syahadat, beliau sebagai pembawa, yes, tetapi beliau berfungsi sebagai Muhammad. Berarti kata kunci yang dicontoh dari seorang Nabi Muhammad sekali lagi bukan simbolnya tetapi fungsi. Makanya jangan menuhankan Ahmad bin Abdullahnya bu, Mak. Karena Nabi bukan untuk dituhankan, bukan. Itu utusannya Allah. Makanya kita tahu bahwa Nabi Muhammad tuh nggak punya foto gitu loh bu, Pak. Betul nggak? Supaya sosoknya tidak Makanya ibu bapak, salah satu rumus hidup mau selalu bahagia, don't look up, don't look down. Artinya apa? Jangan terlalu idol sama siapapun, apalagi merendahkan. Ibu bapak mengidolakan siapapun, siap-siap suatu saat pasti kecewa aja. Karena mengidolakan ini dalam tanda petik, concernnya bisa hanya kepada simbol. Ya. Jadi pertanyaan besarnya, maaf nih, Maulid Nabi berbicara simbol atau fungsi? Maulidnya Nabi Muhammad simbol atau fungsi? Fungsi. Supaya kita mengikuti bukan ngikutin simbolnya, gitu loh bu. Ibu bapak, Nabi Muhammad pemaaf nggak? Jadi kalau ada yang pakai gamis tapi tidak memaafkan, susah memaafkan, kira-kira dia ngikutin simbol, ngikutin fungsi? Simbolnya aja. Ya tapi nggak apa-apa sih.
Jangan lupa ya, hijrah bukan masalah ganti baju, tapi ganti pemikiran juga. Tapi ganti kesadaran juga gitu. Meningkatkan juga gitu. Karena kalau bajunya doang yang ganti, simbolnya doang yang ganti, dalamannya belum tentu berubah. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Sampai sini oke? Paham? Oke? Jadi Ahmad dan Nabi Muhammad beda nggak? Beda. Ahmad dan Nabi Muhammad lahirnya bareng nggak? Lahirnya bareng nggak? Duluan siapa? Baru lahirnya? Sip, mantap. Kita lihat 40 menit berikutnya ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai nih. Ya, Ibu Bapak supaya kita tuh pemahamannya luas ya. Kalau nggak ngerti ini nanti berantem mulu gitu. Berantem aja. Karena kenapa? Berantem tuh kadang-kadang kesempitan pengetahuan, tapi ngerasa benar gitu. Itu penting. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan. Kalau kita merujuk kembali kepada statement awal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari siapa Bu? Allah. Dan akan kembali ke Allah. Setuju? Oke? Jadi saya, ibu-ibu, bapak-bapak, tetangga, siapa? Datangnya dari mana semuanya? Sip. Berarti kita sesemesta raya ini sumbernya satu nggak? Sumbernya satu nggak? Satu. Maka saya sering menyebutkan Allah itu adalah lautan, kita semua adalah tetesan. Berarti lautan dan tetesan sumber yang memercik. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun itu lautan, itu tetesan dari lautan yang sama nggak? Sama nggak? Berarti siapapun itu orangnya, sumbernya sama. Setuju? Setuju? Tapi sekarang ada yang berantem nggak? Kenapa? Kenapa? Orang yang berantem tentang identitas, penyakitnya satu, dia lupa diri namanya. Lupa diri maksudnya apa? Lupa kalau dirinya datang dari sumber yang sama, gitu kira-kira. Ya, makanya Quran nyuruh rahmatan lil alamin atau rahmatan lil muslimin. Berarti kalau alamin keseluruhan atau satu golongan? Masa sekarang mau nolong orang Bu, agamanya apa? Masa gitu? Kalau kita masih berantem gara-gara agama, udah pasti tidak mengikuti fungsi yang namanya Muhammad. Karena concernnya Nabi Muhammad memperbaiki akhlak, bukan bikin agama baru, bukan. Tapi memperbaiki akhlak. Berarti kata kunci dari fungsinya Muhammad adalah memiliki akhlak. Ibu bapak pernah dengar nggak Nabi Muhammad ngasih makan orang yang mencacinya dan itu orang Yahudi? Pernah dengar nggak? Berarti Nabi Muhammad menerima orang Yahudi nggak? Merawat orang Yahudi nggak? Dirawatnya dia? Iya dong. Mulia nggak akhlaknya? Terpuji nggak? Jadi kalau sekarang kita terkotak-kotak gara-gara identitas, tapi kita tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin, siapa sih yang kita ikutin sebenarnya? Jangan-jangan mengikuti ini nih, simbolnya. Oke, sampai sini? Sip? Paham? Jadi saya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua sumbernya sama nggak? Dari siapa? Dari mana? Let's say dalam tradisi Islam disebut Allah. Nah, kalau kita sumbernya sama, balik kepada kelahiran kemarin yang kita udah bahas, ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Berarti di antara jasad, jiwa sama ruh, yang sumbernya sama, jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Hah? Apa? Berarti kita semua ruhnya datang dari tempat yang sama, tapi tubuh fisik kita beda-beda, betul nggak? Jadi kita ini yang beda dirinya atau identitasnya? Tapi kita diri yang satu nggak sebetulnya? Itulah di surat 4 ayat 1 Al-Quran disebut ummatan wahidah.
nafsun wahidah, jiwa atau esensi yang tunggal, gitu kira-kira. Surat 4 ayat 1. Itu kalau sebelum akad nikah suka dibaca tuh. Ya, surat 4 ayat 1 bicara tentang nafsun wahidah gitu. Dah, pelan-pelan. Ibu bapak sampai sini oke? Paham ya? Paham? Dapat ya? Nah, karena sekarang ini kita mau bicara esensi nih. Nah, ibu dan bapak, maaf nih. Kalau Allah adalah sumber, tetesannya ini di surat 24 ayat 35 diidentifikasi menjadi aku adalah cahaya, kata Allah. Aku adalah apa? Bahkan di ayat itu dikatakan cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin, light upon light. Berarti kalau percikannya ini adalah cahaya, Allah di atas cahaya, berarti percikan ini bagian dari Allah nggak kira-kira? Iya. Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak, secara esensi kita adalah percikan dari lautan yang sama. Dah gitu. Berarti kalau ini memercik, membawa sifat alamiahnya nggak kira-kira? Contoh, bapak punya anak, sifatnya bapak, sifatnya anak, membawa sifatnya bapak nggak kira-kira? Yes, berarti kalau kita ini adalah percikan dari lautan, sifat alamiahnya, sumber kita ada di kita nggak sekarang? Sip. Nah, ibu dan bapak, untuk simpelnya, percikan esensi Allah itu sendiri, itu adalah cahaya yang terpuji. Bahasa Arabnya adalah Nur Muhammad. Berarti setiap dari sumber yang memercik menjadi cahaya yang terpuji, dan setiap siapapun ada bagian cahaya yang terpuji itu nggak kira-kira? Iya. Maka kelak cahaya yang terpuji ini dalam bahasa sekarang sering disebut dengan namanya adalah sang kesadaran, atau yang disebut the super consciousness gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham? Jadi kalau gitu saya tanya, maaf ya, ada nggak makhluk di semesta raya ini yang tidak mengandung Nur Muhammad? Ada nggak? Ada nggak? Karena dia bentuknya, concernnya adalah ruh itu sendiri, percikannya itu sendiri gitu. Berarti kalau kita kembali kepada keaslian kita sebagai sang percikan, berarti mewarisi sifatnya nggak kira-kira? Iya. Contoh ya, contoh. Judul hari ini berat sih, jadi agak nggak apa-apa ya ibu bapak ya. Tapi yang penting kita kunyah pelan-pelan. Once ngerti ini, kita ngerti esensi banyak aja. Saya kasih contoh. Maaf ya. Ahmad bin Abdullah sama Nur Muhammad lebih tua mana? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Udah kita langsung lebay aja ya. Adam sama Ahmad bin Abdullah tuaan mana? Itu kalau itu jawabannya salah, keterlaluan aja ya. Sekarang saya tanya, Adam sama Nur Muhammad tuaan mana? Karena yang pertama kali hadir adalah cahaya terpuji ini. Yes. Berarti secara esensi ibu bapak maaf ya, setiap siapapun makhluk ada kekuatan atau ada daya hidup yang namanya Nur Muhammad ini nggak kira-kira? Yes. Berarti di dalam Ahmad bin Abdullah ada Nur Muhammad nggak? Begitu lahir langsung ada nggak Nur Muhammadnya? Langsung muncul nggak? Nah, kan kemunculan Nur Muhammad pada Ahmad bin Abdullah 40 tahun. Di sini lahirnya Nur Muhammad pada Ahmad, maka beliau jadi Nabi Muhammad.
Ulang. Ya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ibu bapak, kalau kita bicara dalam konteks yang paling esensi, keruhanian inilah yang disebut Nur Muhammad. Begitu Ahmad bin Abdullah lahir, Nur Muhammadnya ada nggak? Ada. Tapi udah lahir belum? Belum, karena dia belum baligh. Balik. Contoh ya. Di usia 40, Ahmad bin Abdullah mendapat pencerahan nggak Bu, Pak? Betul? Kita sebut sebagai enlightenment, atau bahasa keren sekarang disebut the awakening spiritual. Waktu kecil dapat pencerahan nggak? Belum. Karena masih ketutup gitu ceritanya. Tapi sebetulnya cahayanya udah ada belum? Udah. Nah, kita semua begitu brojol lahir, si cahaya Nur Muhammadnya udah ada belum? Udah. Tapi ketutup sama informasi orang tua, sama dogma, sama doktrin, sama pengetahuan. Akhirnya si keterpujiannya ketutup masing-masing oleh identitas. Paham sampai sini? Contoh. Ibu dan bapak, anak bayi yang belum dikasih tahu mana benar, mana salah, mana jelek, mana baik, begitu dia lahir, sebelahan sama bayi yang kulitnya hitam, begitu ngelihat, nggak ada yang komplain, hitam jelek lu, nggak ada Bu, Pak. Betul nggak? Kalau orang dewasa ngelihat kulit beda bisa saling ngejelekin nggak? Bisa. Kenapa dia ngejelekin? Karena Nur Muhammadnya, keterpujiannya tertutup oleh ego. Paham sampai sini? Berarti saya mau nanya, Ahmad bin Abdullah ini menjadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan keluar diri atau ke dalam dirinya? Gitu. Berarti sebetulnya semua cahaya itu udah ada di dalam nggak? Iya, cuman ketutup sama julid lah, ngejudge lah, ngegosip lah, ketutup tuh cahayanya. Oke, sampai sini Bu, Pak? Sip ya? Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang lagi berjuang, lagi belajar mengembalikan aku kepada fitrah, karena fitrah kita semua adalah cahaya terpuji itu. Makanya innalillahi wa inna ilaihi. Dapat nggak sampai sini? Paham nggak? Sip. Supaya ibu bapak maaf ya, once kita ngerti ini, yang jadi concern utama dalam hidup bukan orang lain tapi aku. Bukan itu tapi aku, gitu. Makanya kenapa di surat 20 ayat 14 kalimat terakhirnya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku yang mana? Aku yang sejati, gitu. Karena nanti kita akan banyak tertutup oleh aku yang palsu, itulah yang disebut identitas. Sampai sini oke nggak? Sampai sini oke nggak? Ulang. Jadi duluan Nur Muhammad, duluan Nabi Muhammad. Duluan Ibrahim, duluan Nur Muhammad. Jadi yang paling duluan di antara semuanya apa? Berarti Nur Muhammad ini adalah zat yang dititipkan dalam tanda petik. Berarti ibu bapak maaf ya, kita semua pada dasarnya mengandung Nur Muhammadnya kira-kira. Sip, mantap. Cuman si Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita berfungsi atau tidak, udah gitu aja. Contoh. Ciri-ciri Nur Muhammad yang lagi berfungsi apa Bu, Pak? Ciri yang paling sederhana kalau Nur Muhammadnya lagi berfungsi apa? Munculnya sifat dia, di mana dia mengatakan akulah sang welas,
asih. Akulah Sang Rahman Rahim. Jadi kalau aku sedang berwelas asih, berarti aku sedang berfungsi sebagai Nur Muhammad itu sendiri nggak kira-kira? Itu maksudnya wa ashadu anna Muhammad Rasul. Semoga aku terus menjaga diriku waspada terhadap apapun agar aku tetap ada di yang namanya welas asih. Nah itu syahadat Bu, Pak. Jadi yang bersaksi adalah kesadaranku bahwa aku adalah Nur Muhammad itu gitu. Gitu Pak. Oke sampai sini Bu, Pak. Sip? Oke? Nah kita kasih contoh supaya gampang. Kok jadi, oh ini kayaknya mukanya udah paham-paham ya jadi gini nih. Kayaknya udah Nah, sekarang saya mau gambarin sesuatu Ibu dan Bapak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi hari ini kita dapat 4 ya. 1, Ahmad bin Abdullah. 2, Nabi Muhammad. 3, arti Muhammad. 4, Nur Muhammad. Udah bisa bedain 4 ini? Dah. Ya, di tahapan ini seharusnya ibu bapak udah mulai bisa bedain ini. Ulang, Ahmad bin Abdullah sosoknya, oke? Ketika dia sosok sebagai simbol, dia belajar meniti ke dalam diri, masuk kepada puncak kesadarannya, dia menjadi seorang yang Nabi Muhammad, terpuji dia. Maka Muhammad itu artinya Nur Muhammad itu adalah esensinya. Contoh, ibu bapak ingat nggak waktu kita ngomongin TV, mau nonton Netflix misalnya, berarti harus ada TV, harus ada softwarenya, betul nggak? Ibu bapak beli TV yang paling baru nggak ada softwarenya, nggak bisa nonton, betul nggak? Betul? Tapi ini ulang-ulang nih ya. Syarat mutlak saya mau nonton TV gara-gara ada software atau gara-gara ada hardware-nya? Ada listriknya. Kalau ini nggak ada listrik, TV nggak akan nyala, betul nggak? Dan ketika ibu bapak nonton TV, sebetulnya ibu bapak lagi nonton listrik yang berubah menjadi gambar. Tapi ibu bapak fokus ke gambarnya, lupa sama listriknya, betul nggak kira-kira? Yes. Listrik itu adalah Nur Muhammad. Paham? Oke? Sip? Nah, sekarang saya komain lagi. Berarti dalam perjalanan hidup ini, Nur Muhammad di dalam diri kita masing-masing ketutup nggak pelan-pelan? Iya, kenapa ketutup? Kenapa? Terkontaminasi. Jadi semua yang terlahir semuanya fitrah, 1 detik setelah lahir langsung dia dapat virus, udah gitu aja. Siapa yang ngasih virus? Orang tuanya, setidaknya. Ya, contoh. Bayi lahir nih, di surat 16 ayat 78, aku keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Tapi aku berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Berarti setiap yang terlahir dari rahim ibu itu, kalau pakai bahasan kita yang sekarang, itu ada Nur Muhammad yang dibalut oleh jasad. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Kira-kira ini punya kesadaran nggak? Hah? Begitu bayi yang baru lahir punya kesadaran nggak? Punya 100%. Buktinya ibu-ibu nggak nyuruh anaknya, nah nanti les menyusui ya supaya kamu bisa menyusui. Nggak ada. Dia tahu nggak harus kemana? Dia udah kenyang berhenti nggak? Dia lapar nangis nggak? Siapa yang ngajarin? Karena dia adalah 100% masih menjadi nur, masih
kesadaran. Sampai sini oke? Beda nggak ketika bayi nangis karena lapar, karena alamiah, nanti umur 5 tahun nangis pengen mainan, beda nggak nangisnya? Yang 5 tahun udah ada emosi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, maaf nih. Berarti kalau kita sadar bahwa Nur Muhammad ini adalah ruh ini adalah esensi diri kita, semua kita di sini ininya sama nggak Bu Pak? Maka kita semua memiliki fungsi sebagai apa Bu Pak? Gini, Ibu Bapak kita ini orang apa manusia? Orang itu simbol, identitas atau fungsi? Simbol. Ini orang. Fungsinya sebagai gitu. Berarti kita terlahir sebagai orang atau sebagai manusia? Kita terlahir sebagai orang, sebagai manusia. Sebagai manusia. Tapi lama-lama ditutup oleh identitas. Makanya ibu bapak kalau ketemu teman baru, mana pertanyaannya yang mana? Misalnya ketemu di arisan baru nih, Bu, orang mana? Atau Bu, manusia mana? Yang mana? Berarti ibu bapak lagi ngomongin identitas atau fungsi? Identitas. Sok saya mau nanya, ibu-ibu orang mana sih? Ada orang Jakarta? Sekarang saya tanya, yang lahir di Jakarta apanya? Jasadnya. Tapi sang hidupnya datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Jadi kalau ditanya, Bu, orang mana? Bandung. Oh, tapi saya sadar, saya ngomong Bandung, itu saya lagi ngomongin identitas. Padahal mau ini orang Bandung, mau ini orang Padang, dua-duanya esensi Nur Muhammadnya sama nggak? Jadi kalau sekarang kita ribut gara-gara kamu orang Bandung, kamu orang Padang saling menjelekan, berarti dia belum sadar akan Nur, belum jadi manusia gitu. Oke nggak ini? Paham? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Jadi ibu bapak sekarang kalau pakai kesadaran ya, ditanya, asli dari mana? Kita semua berasal dari Allah. Tapi tubuhku lahir di Palembang, tubuhku lahir di Makassar, tubuhku lahir di Bandung. Yang lahir itu namanya orang, tapi kita semua esensinya adalah Makanya nomor 1 mau jadi manusia, milikilah sifat ketuhanan dulu, itu nomor 1. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab, baru itu nomor 2. Karena kalau kita tidak memiliki sifat ketuhanan, akan sulit menjadi manusia. Sampai sini oke Bu, Pak? Oke. Sip ya, Ibu Bapak ini pasti kita akan ulang-ulang ya. Karena ini part-part kecil-kecilnya nanti banyak. Tapi intinya ini yang ingin saya sampaikan. Ya, intinya ini. By the way Ibu Bapak udah ngerti ini, tapi kita nggak usah sosokan ya. Sosokan tuh maksudnya gini, nanti tiba-tiba ada teman baru nanya, Bu, Ibu asal dari mana? Ibu nggak usah jawab, aku berasal dari Allah, nggak usah, udah biasa aja ya. Udah biasa aja, tapi ngerti. Karena kalau yang nanyanya nggak paham, puyeng nanti mereka gitu. Sip ya? Oke? Pertanyaan. Berarti kalau aku mau bersyahadat, penting menutup identitas gak? Iya. Karena kalau aku sudah menutup kacamata identitas, aku melihat semua yang di hadapanku semuanya maka aku tidak akan membeda-bedakan perlakuanku kepada siapapun berdasarkan pakaiannya. Aku tidak akan membedakan apapun berdasarkan pangkatnya, berdasarkan status sosialnya. Kenapa? Yang aku lihat hanyalah manusia. Berarti sekarang kalau orang ngelihat dengan simbol yang berbeda terus mengkafirkan, dia lagi jadi manusia atau lagi jadi orang? Berarti belum bersyahadat, berarti dia belum bersaksi. Makanya setelah nanti kita ngerti ini, ibu dan bapak akan make sense kenapa di Al-Baqarah 115 itu dibilangin, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Berarti ada nggak yang bukan wajah Allah Bu Pak?
Nggak ada. Berarti kalau saya menyakiti siapapun di luar diri saya lagi menyakiti sumbernya nggak kira-kira? Menyakiti sumber sama dengan menyakiti diri sendiri. Maka menyakitimu sama dengan menyakitiku. Menolongmu sama dengan menolongku. Disitulah disebut kul hu Allah hu ahad. Kita semua satu setelah kita melepaskan identitas, kita semua adalah Nur Muhammad yang sama gitu kira-kira. Sampai sini oke? Paham? Paham? Agama identitas bukan? Banget. Sok ibu bapak milih agamanya sendiri nggak? Enggak. Ya, ibu yang enggak lebih banyak gitu maksudnya. Ya. Sehingga ketika nanti kita mulai menyadari, maaf ya, jangan sampai identitas simbol itu tidak mengindahkan wujudnya Nur Muhammad dalam keseharian gitu loh, Bu. Maka kata kuncinya, siapapun kita hari ini, kita adalah quote and quote kesucian yang tertutup oleh keorangan atau yang disebut identitas. Sip? Paham? Berarti ya, kita bagi dua ya pembahasan ini ya, ibu bapak, supaya nggak terlalu puyeng nih, pelan-pelan. Berarti kalau saya sekarang pengen mengikuti Ahmad bin Abdullah yang bertransformasi menjadi Nabi Muhammad, yang saya ikuti adalah bagaimana aktivasi Nur Muhammad di dalam Ahmad bin Abdullah, nggak kira-kira? Jadi ibu bapak, itulah kenapa kata yang paling gak pernah terlepas yang selalu diucapkan sama Nabi Muhammad itu sesederhana bahwa janganlah jadi orang yang sombong, Bu. Itu nomor satu. Karena menjadi sombong berarti lagi melepaskan yang namanya welas asih. Selesai. Maka terkenal dengan sebuah hadis yang dikatakan, kalau kamu membawa satu zarah kesombongan tidak akan diterima oleh surga, gitu kira-kira. Satu atom sombong aja nggak bisa masuk surga, apalagi 1 kilo gitu, apalagi. Nah jadi untuk memahami ini semua, setidaknya ibu dan bapak udah mulai bisa membedakan mana simbol, mana fungsi. Jadi sekarang mengikuti sunnahnya Rasul tidak hanya mengikuti simbolnya, tapi yang jauh penting adalah mengikuti fungsi yang paling inti dari Rasulullah. Apa itu? Welas asih. Maka kata kunci yang penting untuk diteladani adalah bagaimana kita selalu memupuk welas asih kapanpun dan dimanapun. Maaf ya, ngikutin baju belum tentu ngikutin akhlaknya. Karena baju nggak dibawa mati. Ngikutin cara makan belum tentu ngikutin akhlaknya. Karena cara makan nggak dibawa mati. Nah jadi ibu dan bapak, yuk sekarang kita masuknya holistik nih, supaya kita nggak bingung, nggak confuse. Inti dari semua telah ada pada Rasulullah adalah suri teladan di dalam dirinya, bukan di dalam identitasnya gitu. Sip ya? Oke? Paham? Jadi kata kunci terakhirnya adalah begitu kita berfungsi, kita akan selalu menjadi yang namanya manusia. Berarti pertanyaannya ibu bapak, manusia dengan Nur Muhammad ini lahir di keluarga A sama lahir di keluarga B, beda nggak? Orangnya beda, sifatnya, pengetahuannya. Maka ketika saya lahir di keluarga A, teman saya lahir di keluarga B, saya punya program A, teman saya punya program B. Betul nggak Bu Pak? Iya. Dan kalau kita ngerti semua orang programnya beda, kita akan nggak banyak benci sama orang lain. Karena kenapa? Begitu ketemu orang nyebelin, ya udah aja, emang programnya begitu, selesai Bu Pak. Betul nggak? Yang jadi konflik sekarang adalah program kamu harus sesuai dengan keinginanku. Jadi kalau nggak sesuai kamu salah. Ingat ya, berbeda belum tentu salah. Dan jangan terlalu cepat ngomongin salah, karena jangan-jangan kita terlimitasi pengetahuan. Oke Bu Pak? Sip ya?
Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Awas nih, masih jawab bisa nih. Nggak bisa. Ibu bapak maaf ya, orang itu menyebalkan atau tidak gara-gara orang itu menyebalkan, atau aku memaknai orang itu menyebalkan. Jadi yang bermasalah orangnya atau memaknainya? Memaknai urusan luar, urusan dalam. Ibu bapak kalau mau beresin orang luar tapi nggak beresin di dalam, nggak akan kejadian sesuatu perubahan gitu. Sip. Jadi begitu Anna Muhammad Rasulullah, perbaikilah yang di dalam supaya kita selalu memiliki sifat terpuji. Itu intinya. Jadi nanti nih kira-kira ketemu orang ngelihat yang bajunya nggak matching, pengen komen nih Anna Muhammad Rasulullah, nggak jadi gitu. Ngelihat orang yang jelek ya nggak cocok lah gimana, begitu pengen komen Anna Muhammad Rasulullah, nggak jadi gitu. Gimana? Silent aja bu. Nanti belajar, nanti lama-lama nerima kan gitu. Gitu. Tapi jangan lupa ya, tetap juga waspada. Makanya takwa itu salah satu pengertian adalah eling lan waspodo, itu artinya takwa. Selalu sadar dan waspada. Oke? Sip. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membedah bagaimana proses Ahmad menjadi Nabi Muhammad. Gimana prosesnya nanti kita akan bedah. Tapi hari ini Ibu dan Bapak, yuk jangan sampai memperingati Maulid Nabi Muhammad, udah peringatan aja. Bagus? Good. Apalagi yang ribut, ada yang boleh Maulid, ada yang enggak, berantem gitu. Ya udahlah ya. Semua kembali kepada perspektifnya masing-masing. Tetapi yang jauh lebih penting dari apapun perayaan Maulid, sekali lagi, bukan terjadi apapun di luar diri kita, tetapi setiap hari kita menaikkan derajat keterpujian diri kita. Makanya di sebuah hadis dikatakan, kalau kita hari ini tidak lebih baik dari kemarin, rugi. Apalagi besok tidak lebih baik dari hari ini, disebut celaka gitu. Nah, jadi ibu bapak, yuk kita semua pada dasarnya adalah keterpujian itu. Kita semua pada dasarnya adalah sang welas asih itu, yang tertutupi oleh ego kita, kebencian, julidlah, marah, dengki, iri, dendam dan seterusnya. Yang semoga kita bisa membebaskan diri dari program-program yang menutupi Nur Muhammad ini, program-program yang menutupi keterpujian ini, supaya kita terbebas dari ego, supaya kita tidak konteksnya menyembah ilah, tetapi kita benar-benar la ilaha illallah, dan semuanya wilayahnya adalah proses. Sip. Oke. Jadi sekarang kalau mau benci ke orang, ingat di dalamnya dia sama di dalamnya aku sama. Ngejelekin kamu, bikin aku juga nggak beres. Hidup adalah konsekuen. Bu, dalam hidup ada musibah nggak? Yang ngasih musibah siapa? Awas nih ngomong Allah lagi. Bukan, perilaku sendiri dah gitu. Nah. Hidup ada ujian nggak? Yang ngasih ujian siapa? Mantap. Sip. Ya, semakin kita nggak nyalahin siapa-siapa, apalagi nyalahin Allah, kita akan mulai menyadari bahwa hidupku tanggung jawabku. My life is my making, titik. Jadi daripada ngurusin orang, mending ngeberesin diri sendiri. Karena semakin kita membereskan diri, lingkungan kita pasti ikut beres. Semakin kita pengen ngeberesin orang lain, dirinya nggak ikut beres, pasti kita akan kecewa gitu. Dan semuanya adalah pilihan. Oke ibu bapak, sip. Aman ya? Paham ya sekarang ya? Gampang kan hari ini? Oke? Sip? Oke tapi gini, oke sih, oke. muka oke-nya tuh kurang meyakinkan ya. Iya. Sip. Kita tanya jawab ya, ibu bapak ya, silakan. Sunnah yang itu berarti kita masuk di kategori simbol. Gimana bu? Sunnah yang biasa masuknya kategori simbol ya, yes. Jadi ini ada pertanyaan bagus bahwa sunnah-sunnah apa yang kita lakukan banyaknya ada dalam wilayah simbol. Dan ini perlu nggak? Perlu, karena kita perlu simbol. Tetapi jangan berhenti di dalam wilayah simbol. Kalau mau pakai bahasa gampang, simbol ini syariat namanya bu. Fungsinya namanya hakikat. Sekarang kalau kita bermain hanya di wilayah syariat, nggak nyampe ke hakikat, berarti tidak nyampe kepada
fungsi. Sip ya? Oke? Terakhir ini sebagai penutup sebelum nanti kita tanya jawab. Saya ulang. Kita pada dasarnya kesejatian kita adalah sang ruh itu sendiri. Bahwa kita adalah percikannya dia, tetesannya dia, dan itulah yang disebut diri sejati. Ya. Dan ketika lahir kita langsung dikasih identitas. Dan semakin kita menyadari identitas dan melepaskan identitas kita, kita akan kembali kepada ini. Disitulah fungsi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu dan bapak, yuk, semua perjalanan ini adalah perjalanan meniti ke dalam diri, bukan ke sana. Jadi once kita ngerti ini, kita akan lebih mengalir dalam kehidupan dan kita akan bisa lebih menghargai kepada siapapun itu. Karena kenapa? Aku tidak melihat simbolnya, aku tidak melihat orangnya, aku tidak melihat bentuknya, aku tidak melihat jasadnya. Yang aku lihat hanyalah isi di dia sama isi di aku, isi yang sama, selesai. Maka kenapa ada satu ayat mengatakan kalau kamu menolong satu orang sama dengan menolong keseluruhan? Betul nggak Bu Pak? Iya. Karena nanti kita ngerti bahwa kita semua tunggal, satu kesatuan yang tidak terpisah, gitu kira-kira. Sip, oke? Jadi berbuat baik, rahmatan lil, nggak usah ngejudge, nggak usah kepo, nggak usah ngurusin keyakinan orang, nggak usah ngafir-ngafirin, nggak usah nyalah-nyalahin. Semua orang punya jurnalnya masing-masing, journey-nya masing-masing, kurikulumnya masing-masing, dan dia akan menikmati perjalanannya masing-masing. Pastikan perjalanan kita adalah perjalanan yang nyaman dan menyamankan, itu intinya. Oke? Sip? Ada pertanyaan? Ya. Siapa? Yang di belakang? Oh. Mic-nya ada 2 ya? Saya pinjam mic yang itu Bu. Soalnya itu ada ininya, ada mic kecilnya. Mana dulu tadi? Boleh. Yang mana dulu yang boleh? Sana. Iya, yang mana dulu aja boleh. Ibu dulu boleh. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Lu jangan manggil Ustadz, Abu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah tidak boleh menyalahkan, tidak boleh merasa benar, saya ada pertanyaan. Seandainya taruhlah orang terdekat gitu, belum ada pernah mengaji seperti kita ini, kita melihat dia ada sesuatu salah tapi dalam hal positif lah gitu ya. Apa kita tidak boleh menyampaikan? Ya. Kan kita juga ingin, bukan kita aja yang selamat dunia akhirat, orang lain pun kita ingin yang seiman dengan kita lah istilahnya ya Ustadz. Apa kita tidak boleh? Masa kita melakukan pembiaran gitu? Ya, gini Bu. Demikian Ustadz. Gini. Assalamualaikum. Kata kunci kalau kita udah masuk di sini, kata kuncinya adalah peduli, Bu. Ya. Nah, maaf ya, peduli sama rese itu beda tipis, Bu. Tipis bedanya. Jadi alih-alih peduli, tapi pengen jadi ngatur gitu misalnya, itu tipis bedanya. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, maaf ya, yang tadi saya cerita, takwa itu artinya waspada, tapi bukan membiarkan, bukan. Tapi tetap ada yang disebut namanya kepedulian. Makanya tugas kita hanya satu, menyampaikan, titik. Iya. Makanya ibu nanti kalau boleh buka di surat 28 ayat 56, pamannya Nabi Muhammad sendiri nggak ngikutin Nabi Muhammad kok. Betul nggak? Karena tugas kita di surat 50 ayat 45 misalnya, tugas kita cuma cerita. Cuman ngomong, cuman berbicara. Tetapi ngomong, berbicara, dan cerita itu datang setelah perilaku. Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, tidak ada orang berubah karena sering dikasih wejangan. Nggak ada Bu. Nggak ada orang berubah gara-gara sering tiap hari dikasih nasihat, nggak ada. Tapi perubahan datang dari apa? Contoh. Gitu.
Sip ya Bu. Karena ibu yang datang ke pengajian, berarti ibu yang duluan pengen sadar, berarti ibu yang berubah duluan, maka ikut yang lain ikut dulu. Sip ya. Oke? Oke, terima kasih, pertanyaannya keren. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini inna mabu istu liutamima makrimal akhlak. Yes. Sekarang anak-anak itu kan emang untuk akhlak itu jauh ya. Nah. Jadi kita pertama kita kata Ustadz tadi kan apakah misal makan Tantar Bu, saya mau nanya dulu, akhlak jauh tuh maksudnya gimana? kita kan pertama mengajari anak-anak sunnah Nabi, Ya. karena Nabi itu membawa akhlak yang mulia. Ya. Jadi kita pertama dari masuk WC kaki kiri, keluar Ya. WC kaki kanan, itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maksudnya tadi dibawa mati apa enggak begitu? Maksudnya? Tadi katanya apakah kita makan tangan kanan dibawa mati? Apakah menjalankan sunnah Nabi dibawa mati? Maksud saya itu kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi dari yang terkecil. Ya, oke. Gini, Bu, kalau sunnah Nabi masuk kamar mandi kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kiri, Kaki apa? kiri. Kalau orang nggak punya kaki kiri gimana? Itu dia. Satu ya. Iya. Makan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kalau tangan kanannya putus gimana? Ya. Oke. Sip ya. Sip. Berarti yang tadi Ibu sampaikan itu berbicara dalam wilayah ini nih, simbolnya. Simbol. Karena kata kuncinya bukan masalah kamar mandi kiri, Iya. kanan, bukan itu poinnya. Iya, iya. Tetapi tetap sadar dalam setiap apapun. Kalau mau masuk dalam kesadaran, makan dalam kesadaran, minum dalam kesadaran, nulis dalam kesadaran. sip. Kata kuncinya adalah tetap selalu sadar, bukan hanya konteks dalam simbolnya, tetapi intinya adalah kesadarannya gitu. Oh, iya. Gitu ya Bu ya. Nah, saya mau main. Iya. Kalau ibu tadi bilang bahwa akhlak atau anaknya gimana, itu udah pasti cerminan ibunya, udah gitu aja. Fix. Iya. Maka kita nggak bisa nyalahin yang di bawah generasi, karena kenapa? Mereka pasti akan mencontohkan contoh terdekat siapa? Pasti ibu Keluarga. bapaknya. Gitu. Maka dalam perbaikan keturunan yang penting untuk diperbaiki siapa? Orang tua aja. Orang tua. Iya. Oke Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Mantap, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi, Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Abu, saya mau tanya ini, ketika kita bersaksi, tadi kan asyhadu alla ilaha illallah, tadi kan kita menyaksikan. Sebetulnya apa yang kita saksikan? Apakah Nur Muhammad dengan Allah atau terus apa yang mereka lakukan terhadap perjanjian itu? Ya. Dan posisi kita itu ada di mana? Apakah kita di luar atau kita bagian dari itu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus, dalam, dan saya nggak bisa jawab ini dalam 10 menit sih Pak. Tapi kira-kira gitu. Jadi pertanyaannya gini, ketika kita bersaksi, kitanya ada di mana gitulah kira-kira. Apa yang disaksikan kita kira-kira. Dah, saya kasih contoh Pak. Kang Abu. Ya. Oke. Enggak, itu ada mic-nya, nanti bisa ditukar. Suara saya masih oke kok. Contoh. Saya harus masuk dulu ke structure diri gitu ya. Supaya nanti kita akan mengerti. Saya kasih contoh nih. Pak, saya langsung jauh ke praktikal aja dulu ya. Supaya nanti bisa langsung diaplikasikan gitu. Oke. Ibu dan Bapak, kalau kita mau ngomongin yang namanya bersaksi, kita harus ngomongin dulu tentang dimensi diri. Contoh ya, tubuh kita ini subjek atau objek? Tubuh kita ini fitrah atau non fitrah? Non fitrah, buktinya berubah-berubah, betul nggak? Yes. Berarti kita sebut tubuh adalah objek. Ibu-ibu ngaca 10 tahun yang lalu sama ngaca tadi pagi beda nggak? Udah. Berarti yang benar wajah ibu-ibu yang 10 tahun yang lalu atau yang barusan mana? Nah, tapi sekarang masih banyak yang pakai profil picture 10 tahun lalu. Nah, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa juga ya. Maka profil picture bisa menipu. Nah, ini foto saya 20 tahun yang lalu. Oh ya, oke.
Jadi tubuh adalah objek. Masuk ke dalam, kita punya yang namanya nafs atau manas. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran objek atau subjek? Pikiran berubah nggak? Ibu bapak tadi pagi mikir A, hilang, tiba-tiba mikir B. Mikir B hilang, tiba-tiba mikir C. Ketika kita berpikir ada hilang, muncul. Hilang, muncul. Harus ada wadahnya nggak? Berarti pikiran itu objeknya atau subjeknya? Pikiran itu diri kita bukan? Iya. Kan ganti-ganti. Perasaan diri kita bukan? Bukan. Kan ganti-ganti. Emosi diri kita bukan? Bukan. Kan ganti. Berarti dalam ranah pikiran, perasaan, emosi juga masih objek. Ibu bapak kalau mau berpikir harus ada yang menyaksikan pikiran nggak? Iya dong. Karena pikiran itu alat. Contoh ya. Ibu bapak suka nonton bioskop, suka? Kalau nonton bioskop, ibu bapak ngelihat layar nggak? Ngelihat layar nggak? Kalau layarnya nggak ada, proyeksi film dari proyektor ada wadahnya nggak? Nggak ada. Berarti kalau ibu bapak sadar dari awal nonton film sampai beres nonton film, ibu bapak sebenarnya lagi nonton layar. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Tetapi begitu si layar ini terproyeksi film, layarnya jadi ketutup nggak? Fokus kita tidak pada layar tapi pada dramanya, betul nggak? Nah, film-film, drama-drama itulah pikiran, perasaan, dan emosi. Harus ada yang mewadahi nggak? Layarnya. Layar itu namanya adalah sang kesadaran. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Itulah percikannya dia. Inilah diri sejati yang selalu menyaksikan objek-objek ini gitu. Contoh syahadat dalam aplikasi keseharian. Contoh. Ibu bapak termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Udah, sip lah ya. Berarti kalau ngomong dulu baru mikir, memutuskan dulu tanpa ada pemikiran, gitu nggak? Berarti ibu bapak nggak syahadat tuh. Kalau bersyahadat, ada situasi diam dulu, saksikan. Kalau udah disaksikan, muncul kesadaran, saya harus melakukan apa, saya harus ngomong apa, saya harus bertindak apa. Artinya, ucapan, perlakuan dan tindakan datang dari bukan datang dari kebiasaan. Gitu Pak. Yang tiap hari menguasai diri kita, kebiasaan atau kesadaran? Ini 98%, ininya 2%. Nah jadi, contoh, waktu kita ngelihat sesuatu yang kita nggak suka, bisa keluar ego nggak? Ngelihat dari jauh, udah salah lihat, nyalahin lagi, oh jelek, gitu. Padahal salah lihat, bisa begitu nggak kira-kira? Tapi kalau orang bersaksi, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Berarti kalau tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak terburu-buru melakukan sebuah aksi. Maka dia punya jeda sesaat untuk dia bersaksi dulu, sehingga dia memutuskan untuk melakukan atas dasar kesadaran. Gitu Pak. Dapat ya Pak ya? Ya. Kenapa? Itulah yang disebut ikro. Iya. Ngebaca dulu apa yang harus dilakukan. Jadi kita nggak kompulsif gitu. Gitu kira-kira. Mungkin waktunya aja kurang cukup ya. Ya. Jadi bagian mana yang kira-kira Bapak belum paham? Saya kan berangkat dari logika ketika
kita bersaksi, saya seperti Tahan dulu Pak, Bapak ngomongin logika. siapa yang menyaksikan logika kita? Ada Aku. yang berlogika. Iya. Logika itu adalah alat. Oke. Betul nggak Pak? Iya, iya, oke. Berarti ada yang menyaksikan logika itu nggak? Iya. Iya. Nah, kesaksian itu antara siapa? Antara Nur Muhammad atau antara Nur Muhammad dengan Allah, apa yang mereka saksikan? Iya. Antara keduanya ini. Atau dan posisi saya ketika melakukan bersahadat tadi, menyaksikan itu apa sih sebetulnya yang saya saksikan? Apakah keduanya? Iya. Ataukah saya terlibat dalam Iya. Oke, saya komain Pak. perjanjian itu misalnya? Kalau orang sudah bisa bersaksi, berarti dia menyaksikan Allah sendiri nggak Pak? Ya dong. Kita tahu bahwa Allah itu adalah sang realitas. Berarti ketika Bapak melihat realitas dan Bapak tidak menolak realitas, disitulah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan si keterpujian ini menjadi utusan untuk apa? Menerima realitas ini gitu. Berarti pada ujungnya ketika apapun yang kita lihat, Al-Baqarah 115 tadi, kemana saja aku menghadap, pasti di situ adalah wajahnya Allah. Maka di situ kita akan lebih waspada, kita akan penuh pertimbangan dengan lebih bijaksana. Maka kita tidak dalam tanda petik diperbudak oleh ilah-ilah atau kebiasaan kita kira-kira. Sip ya. Nah, saya ngerti Bapak masih memisahkan antara Allah sama Nur Muhammad, dua dimensi yang berbeda. 4 pertemuan lagi kita bahas itu Pak. Tenang. Siap. Ya. Tapi dapat ya sedikit ya. Siap. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Kang Abu. Kang Guru, boleh saya panggil Kang Guru? Jangan, nggak mau dipanggil saya bukan Ustadz. dari Australia Pak. Ya. Saya mohon maaf banget karena saya mau komentar 2 poin Silakan. sama Kang Abu. 1 poin pertama adalah ya kalau saya pribadi sebaik-baik bertanya, saya bertanya kepada Al-Quran. Tidak ada lagi tempat bertanya yang lebih baik. Mengenai ini adalah komentar aja nih. Ini boleh beda, boleh, tapi saya agak terusik sehingga memaksa saya untuk berkomentar. Ketika memisahkan Ahmad dan Muhammad, ya, saya nggak sepaham, ya, karena Ahmad dan Muhammad itu adalah satu identitas sehingga tidak bisa dipisahkan menjadi simbol dan fungsi. Dia menyatu seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya menjadi satu. Hanya karena di dalam semesta ini pasti ada pengecualian. Salah satu pasti ada pengecualian, dan bagi saya pengecualian itu ada di diri Muhammad. Muhammad itu sebagai simbol dan fungsi sekaligus, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau yang lain saya terima kasih karena telah dibuka tirai-tirai ya kekufuran saya pada dari Kang Abu nih, udah bertambah sedikit ilmu saya. Semoga mudah-mudahan ini bisa memperkaya juga komentar saya, bisa memperkaya kita semua, bukan berarti menafikan atau membatalkan yang tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk ke dalam kesadaran, sementara ini saya kok jadi takut masuk surga, karena kalau semua berkesadaran itu kayaknya surga, ya, semua mengerti kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, ya. Sementara kita satu faham bahwa kita ada di bumi ini punya peran dan fungsi, ya, sehingga ketika kita melihat orang jelek, ketika melihat orang marah, ketika kita tidak bereaksi, artinya kita sudah kita mampu menahan diri, kita punya nilai. Tapi mungkin kita tidak menjalankan fungsi kita, peran kita yang seharusnya kita kan di dunia ini panggung sandiwara. Nah, posisi itu bagaimana sehingga supaya tidak menjadi terjerembab gitu ya, seolah-olah kita masuk ke kesadaran semua, kita bersadar semua, mengerti semua, paling tidak dalam satu ruangan ini nanti keluarnya surga semua nih. Karena tidak ada lagi yang jelek, tidak ada lagi yang bagus, sama semua, membosankan. Itu aja komentar saya Kang Agu. Terima kasih. Oke, makasih. Yang pertama Pak, surga itu tidak berbicara tentang tempat sih. Kan kita udah bahas itu ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang surga, kaitan surga itu sebetulnya tingkat level kesadarannya aja sih. Nah. Oke, makasih Pak. Saya mau ngomong yang pertama dulu. That's okay ketika
perspektif tentang simbol dan fungsi ini kan luas banget gitu ya, karena ini kan open to discuss aja sih. Cuman dalam sudut pandang yang barusan saya cerita, bahwa Muhammad ini bukan berbentuk simbolnya, tetapi Muhammad ini adalah sifat keterpujian gitu, sifatnya gitu. Maka anak kecil yang belum paham tentang banyak pengetahuan atau belum paham tentang banyak apapun konteks kehidupan, mungkin sifatnya egois misalnya Pak. Tetapi semakin dewasa dia semakin pengertian. Nah, semakin pengertian itu berbicara dalam konteks yang namanya fungsi tadi gitu kira-kira. Nah, jadi kalau mungkin Bapak masih melihat Muhammad ini bentuknya orang, that's fine. Tapi perspektif saya tadi, Muhammad itu bukan orangnya, tetapi sifat terpuji pada seseorang gitu kira-kira. Maka kata kuncinya, siapapun orangnya bisa mencapai atau menggapai dan meraih, berusaha untuk melakukan dan memiliki sifat-sifat terpuji itu gitu kira-kira. Itu yang pertama Pak. Jadi sudut pandangnya aja mungkin kita penting untuk dalemin. Yang kedua, sadar itu bukan berarti nggak peduli Pak. Sadar itu bukan berarti nggak marah. Sadar itu bukan berarti tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda petik misalkan protes gitu, bukan. Tetapi menjadi sadar adalah menjadi soleh namanya. Soleh itu artinya appropriate, tepat guna. Contoh, Ibu Bapak pernah dengar kata amal soleh nggak? Ya, beramal soleh adalah melakukan perbuatan yang soleh. Soleh itu artinya tepat guna. Contoh, kita tahu sedekah bagus nggak Bu Pak? Bagus. Tapi kalau ibu bapak sedekah sama orang yang lagi terperosok sumur, itu nggak soleh namanya. Kenapa? Yang lagi terperosok sumur nggak perlu uang, perlunya tali gitu loh Bu Pak. Oke? Sip ya? Berarti ada appropriate things atau ada sesuatu yang tepat guna ketika kesadaran itu datang. Kalau saya ngelihat ada orang yang lagi disakiti, dipukulin, bukan berarti ini adalah non dualitas. Enggak, saya datangin, saya bela gitu Pak kira-kira. Tetapi melakukannya bukan karena ego, tapi karena kesadaran di sini. Bukan karena benci, bukan melampiaskan emosi, tapi aku benar-benar melakukan dalam konteks yang namanya kesadaran. Gitu Pak kira-kira. Nah jadi orang yang ibu bapak maaf ya, yang sadar sekarang punya kesadaran berspiritual, bukan berarti ada gimana cuek nggak peduli, ini gimana nggak ngapa-ngapa, bukan. Justru semakin ada kesadaran dia akan semakin tegas gitu. Dan ketika ketegasan itu hadir, datangnya bukan dari ego tapi dari kesadaran. Gitu Pak kira-kira. Sip ya. Nah jadi kalau udah tegas di sini Pak, tenang aja, surga dan neraka tetap akan ngebuat sandiwara ini rame Pak, gitu kira. Sip ya, ibu bapak ya, dapat ya, ibu bapak ini kan nanti rekaman saya kirim 2 rekaman kemarin, tolong ditonton lagi supaya kita nanti masuk ke proses dari Ahmad menuju kepada Muhammad gitu ya. Sip, paham ya? Sip, kalau gitu kita sebentar lagi persiapan zuhur. Ibu bapak kita hening sejenak untuk menutup pertemuan kita di siang hari ini. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.